Nggak ada benci, pasti bahagia. Mau bahagia? Coba buang kebencian di kolbu itu, buang. Ya, mau buang? Mau malam ini dibuang? Oke, coba ikutin saya baca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Ulangi 3 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Sultan Raffi ID. Memaafkan orang yang kita benci adalah hal terbaik yang dapat kita lakukan untuk diri kita sendiri. Ini membantu kita untuk membebaskan diri dari dendam dan kebencian dan membuka jalan untuk kebahagiaan dan kedamaian. Ini adalah salah satu topik yang akan dibahas atau disampaikan oleh Buya Roshi Hashim. Selain itu juga beliau memberikan ijazah bagi kita semua agar kita terbebas dari sifat benci dalam hati kita. Selain itu, Buya Roshi Hashim juga akan menjawab salah satu pertanyaan dari jamaah yang bertanya bagaimana agar caranya kolbu itu bisa merindukan Allah dan Rasulullah SAW. Tentunya untuk merindukan Allah SWT diperlukan Rasulullah SAW. Lalu bagaimanakah kelanjutan dari penjelasan beliau? Mari kita simak bersama. Jangan lupa siapkan pena, alat tulis agar kita bisa mencatat dan kita sama-sama bisa belajar dan mengambil manfaat dari video kali ini. Selamat menyaksikan. Pertama, untuk pertanyaan untuk Adinda ya, siapa namanya? Samsul dari Sulbar ya. Dicatat ya. Pesan untuk diri saya sendiri, Pertanyaan. kita semua berbanyak husnuzan. Ya, ini kaidah seorang muslim yang kamil, muslim yang sempurna. Asas hidup dia dimulai dengan husnuzan, berbaik sangka. Yang kedua, Astaghfirullah. dalam surah Al-Isra disebutkan wala taqfu ma laysa laka bi ilm. Tidak mengikuti, tidak mengomentari, tidak menyalahkan, tidak membenarkan, tidak menerima, tidak menolak sampai betul-betul mengerti. Ya. Kejadian kayak tadi mungkin namanya ratib saman, ratib berdiri namanya. Ratib berdiri itu ada adabnya, bukan ratibnya yang salah, mungkin adab dia yang salah. Ya, ratib saman itu ada tekniknya, itu ada di kitab. Disimak. Jangankan di Makassar, saya ke Bau-Bau di Buton, itu ada manuskrip di keratonnya Buton, isinya sama dengan zikir orang Makassar. Terus kita usut Sultan Syekh Muhammad Aidrus di Bau-Bau, ternyata pernah ngaji di sini, lalu kemudian ke Aceh, lalu ke Madinah, karena dia dulu seorang kapitan. Allahu Akbar. Zikirnya berdiri, namanya ratib berdiri. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang berzikir baik berdiri, nah itu dia. Saya tidak melihat orang ya, mengamalkan zikir berdiri, kecuali hanya beberapa ahli zikir di Indonesia. Salah satunya pengamal zikir tarekat Sabaniyah di Sulawesi. Di Sumatera sudah jarang, karena di Sumatera sudah banyak Wahabinya, dibid'ahkan. Kita ini bukan Wahabi, jangan ikut menyalahkan. Kalau tidak sepakat, cukup katakan itu bukan selera zikirku, tidak begitu, cukup. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Adinda siapa tadi? Masya Allah. Samsul. Suka bola tak? Suka. Itu kalau nonton bola, ya, sepak apa kalau orang lama sebutnya? Sepak kaki itu sepak bola. Sepak bola ya. Kalau bolanya mau gol, pasti kakinya naik tuh, langsung berdiri. Ya. Tuh. Boleh kan? Bid'ah kan? Kalau ada kopi yang kopiannya copot. Disimak ya. Ini orang zikir, bolanya adalah kalimatullah, sedang dia hendak pukulkan masuk kepada gawang kolbunya, maka dia berdiri Allahu Akbar.
Itu rahasianya. Kenapa ada orang-orang yang berzikir suaranya meninggi? Allahumma sholli ala Muhammad. Karena itu lafaz sedang digolkan terus. Allah, Allah. Kecepatan di sini lain dengan yang di mulut, yang di mata. Apabila kita faham ilmu ini, maka saya tidak menyalahkan mereka. Catat ya. Pertanyaan. Walaupun saya tidak melakukan itu, ya, tapi saya tidak menyalahkan. Kenapa? Ada kitabnya, ada ilmunya. Dulu diambil zikirnya di Madinah Al-Munawwarah. Sampai hari ini, karena di Madinah zikir ini dibid'ahkan oleh ulama-ulama resmi. Nah, ini ada ulama resmi yang tidak resmi. Maka zikir ini berpindah ke Mesir, berpindah ke Suriah, ke Lebanon, ke Baghdad, berpindah ke Maroko. Sampai hari ini masih ada. Di Thariqat Syadziliyah, Khalwatiyah, Sabaniyah, di Sudan itu masih banyak orang zikir ratib berdiri. Dan tidak masalah. Boleh ya? Boleh. Itu dalilnya. Alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Cukup Adinda ya? Disimak ya. Tadi ada ibu yang di belakang. Ibu asli mana? Makassar. Maros. Oh, Maros itu kampungnya Tarekat Samaniyah itu. Samaniyah, Khalwatiyah, macam-macam lah ya. Allahu Akbar. Bagaimana cara qalbu merindukan Allah atau Rasulullah? Qalbu ini tidak mampu merindukan Allah kecuali melalui Rasulullah. Tapi adakah kita yang bertemu Rasulullah? Kan belum. Maka kita mesti merindukan orang yang bertemu Rasulullah SAW, atau orang yang bertemu dengan muridnya dia, atau muridnya bersambunglah kepada mursyid. Itulah kalam Nabi, tuba liman ra'ani wa amana bi. Lalu diulang, tuba liman ra'ani wa lam yarani. Tuba terus ulang sampai 7 kali. Jika mau sampai sekarang, beruntung, berjaya, berbahagia siapa saja orang yang melihatku iman kepadaku, tidak bertemu aku bertemu muridku, tidak bertemu muridku ketemu murid-muridku, terus sampai hari ini. Oleh karenanya Rasulullah memberikan sallallahu alaihi wasallam apa? Penghubung batin yang disebut ru'yah manamiyah, mimpi bertemu beliau. Itu disimak ya. Hanya diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Tidak diberikan kepada orang yang qalbunya berisikan kebencian-kebencian. Kita ini semua pendosa, tapi jangan pembenci. Semua ini punya maksiat dalam diri kita. Nggak ada ya, mata bermaksiat, Allahu Akbar, telinga maksiat, lisan maksiat, qalbu maksiat. Semua ada maksiatnya. Kaki, tangan, kemaluan, semua kita ada maksiatnya. Apa yang tidak perlu, yang tidak boleh ada? Jangan ada kebencian. Inilah pesan Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan. Itulah sirnya Rasulullah. Apa sirnya Rasulullah? Rahmatan lil alamin. Itu sirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa saja yang ada sir ini dalam kalbunya, dia akan mampu merindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rahmat bagi semua. Ini baru satu thariqat sudah benci thariqat lain. Baru satu manhaj sudah benci manhaj yang lain. Baru satu mazhab sudah merendahkan mazhab yang lain. Masya Allah. Baru satu guru merendahkan guru yang lain. Bagaimana akan dapat sirnya Rasulullah SAW? Gak mungkin dapat. Jadi mulai ambil sir ini, sir rahmatan lil alamin. Coba mulai menyayangi pohon disayang, kucing disayang. Jangan ditendang kucingnya, apalagi disiram pakai air panas. Ya, tidak baik. Semut mulai disayang, kecuali yang mengganggu baru boleh dibunuh. Jangankan itu, kata Rasulullah SAW,
Rasulullah pun penyayang kepada binatang yang kita sebut najis, anjing. Apa kata beliau? Laula annaha ummatun minal ummah, seandainya si anjing itu bukanlah umat di antara umat-umat makhluk Allah, la amartu biqatliha, aku akan perintahkan kalian untuk membunuhnya. Tapi karena dia bagian dari umat dan Rasul dari semua umat manusia, umat alam semesta, dicatat ya, hewan kah dia, tumbuhan kah dia, adalah Rasulullah. Bagus. Maka kita menyayangi semua. Itu sebabnya pohon ketemu Nabi, dia menunduk. Hewan, onta ketemu Nabi, ontanya sujud. Itu bisa bayangkan, Nabi dikenal oleh seluruh makhluk. Apa kata beliau? Ma min ahadin fis samai wal ard, fis samawati wal ard, tidak ada makhluk di langit atau di bumi, Masya Allah, illa wa ya'rifuni, kecuali mengenal aku, bahwa aku adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua kecuali dua golongan, saqalain, dua golongan, asil jin wal ins, jin dan manusia yang durhaka. disimak, Semua merindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali yang durhaka, mendurhakai sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ciri-ciri kita beragama ini tambah baik bukan tahajudnya yang bertambah, istiqomah iya bertambah, itu lain cerita. Allahu Akbar. Ciri-ciri orang itu beragamanya tambah baik, dia tambah menjiwai Bismillahirrahmanirrahim, dia tambah penyayang kepada siapapun, pasti merindukan Rasulullah SAW, pasti bertemu beliau sebelum meninggal walaupun sesaat. Dicatat ya pertanyaan. Jaminannya sudah ada, karena di situ ada nama beliau. Wabil mu'minina raufur rahim. Itulah kerjaakum, ujungnya wabil mu'minina, dan dia terhadap orang beriman rauf rahim. Astaghfirullah. Jadi tidak usah sulit-sulit. Nah, mulai sholawat, pelajari hidupnya sehari-hari, tiru akhlaknya, bukan model bajunya. Masya Allah. Semua model baju yang saya lihat hari ini tidak ada mirip Nabi SAW. Ini baju ada kerahnya, itu tidak ada kerahnya. Itu mirip Cina. Ini mirip apa nih Pak Haji? Saya mirip apa lagi nih ya? Nggak ada. Ini juga baju Arab baru ini. Gamis ini bukan baju Rasulullah, tapi sudah Rasulullah dalam baju apa? Menutup aurat. Modelnya boleh pilih, mau model abad ya. Berapa boleh ya, jilbab perempuan terserah, mau pakai cadar tidak pakai cadar, mau jilbab berwarna tidak berwarna, itu model. Sunnah Nabi, ajaran Nabinya apa? Menutup aurat. Tapi bolehkah paksa orang tutup aurat? Nggak boleh juga. Allahu Akbar. Maka Nabi SAW baru mengajarkan menutup aurat setelah di Madinah. Tahun kesekian, sudah belakangan. Nggak ada paksaan, la ikraha fid din. Kenapa? Karena agama ini dibangun dengan dua nama, Rahman, Rahim. Dicatat ya pertanyaan. Maka Bapak Ibu yang bukan Allah, saudara-saudariku, mari hidupkan nama Allah. Ambil dua nama ini, Rahman, Rahim. Insya Allah hidup bahagia. Nggak ada benci, pasti bahagia. Mau bahagia? Coba buang kebencian di kolbu itu, buang. Astaghfirullah Ya? Mau buang? Mau malam ini dibuang? Oke, coba ikutin saya baca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Ulangi 3 kali. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
lagi. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ayo pegang dadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Engkau ya Allah, Dengan nama Engkau ya Allah, yang Maha Pengasih, yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. yang Maha Penyayang. Limpahkan ya Allah Limpahkan ya Allah kasih sayang-Mu ya Allah kasih sayang-Mu ya Allah ke dalam diriku ya Allah, dalam diriku ya Allah, ke dalam pikiranku ya Allah, dalam pikiranku ya Allah, dadaku ya Allah, padaku ya Allah, pandanganku ya Allah, pandanganku ya Allah, pendengaranku ya Allah, pendengaranku ya Allah, juga lisanku ya Allah. juga lisanku ya Allah. Coba bayangkan orang yang paling kita nggak suka. Satu, muncul wajahnya. Dua, cukup tiga. Lalu yang keempatnya, simpan saja namanya. Bayangkan wajah mereka. Katakan ya Allah. Ikuti ya Allah. Ya Allah, Hati kami masih membenci orang-orang ini ya Allah. hati kami masih membenci orang-orang ini, Masih dendam ya Allah. masih dendam ya Allah, Masih sakit hati ya Allah. masih sakit hati ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, dengan rahmat rahim-Mu ya Allah, dengan rahmat rahim-Mu ya Allah, kasih sayang-Mu ya Allah, kasih sayang-Mu ya Allah, hapuslah ya Allah hapuslah ya Allah rasa benci ini ya Allah rasa benci ini ya Allah, kepada, sebutkan nama orangnya, hapus wajah dia. Satu, kepada yang kedua, yang ketiga, lalu semuanya baca Bismillahirrahmanirrahim. Lagi 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Rahim. Bihaqqil Fatihah. Bismillah. Ya Al-Maghdubi alaihim waladhdallin. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Coba diusap mukanya. Alhamdulillah. Insyaallah kalau Lega nama semua ya, Allah lega, di kolbu lega ya, hilang lega ya. itu nama orang yang dibenci. Tapi kalau namanya belum masuk, berarti akalnya masih main. Insyaallah sudah hilang. Setiap hari sebelum tidur seperti itu. Sebelum tidur baca syahadat, Dicatat ya. pegang Banyak. dadanya. Sebelum baca bismikallahumma ahya wa amut, pegang dadanya sejenak dan rasakan bangun tidur itu segar. Bangun tidur itu terasa nyaman karena tidak ada kebencian. Karena benci itu yang membuat sengsara. Pernah patah hati, sakit hati, marah, tidur. Bangun tidur lelah, capek. Maka cara supaya kita bahagia, buang semua kebencian. Kita tidak Masya membenci Allah. kecuali yang dibenci Allah. Maka kita tidak perlu benci, cukup Allah yang membenci dia. Ya.
Sudah mau jam 10 ya. Itu oleh-oleh Thariqat Naumiyah, Thariqat sebelum tidur. Diamalkan hanya cukup sebelum tidur, syahadat, baca bismillah 3 kali, bayangkan orang yang kita benci, hapus. Disimak. Maka saya tidak pendendam, insya Allah ya. Langsung saya delete. Yang mendelete Allah juga, yang menghapus Allah juga. Saya izinkan mengamalkan semuanya. Silakan diamalkan. Ya, sebagai penutup Nabi SAW mengatakan, Allahu Akbar. apa kata beliau? La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dzanna billah. Jangan kamu mati. Kita tidak tahu kapan mati. Tidur itu saudara mati. Mungkin tidur mati dalam tidur, mungkin juga tidak. Dicatat ya. Maka Pertanyaan. sebelum kita tidur, baikkan kolbu ya. Apalagi yang ada masalah dengan orang tua dan saudara, tetangga, cepat selesaikan hari ini juga, malam ini juga kalau bisa, minimal di hati. Besok kita datangi kalau umur dipanjangkan Allah. Sepakat? Jangan ada lagi yang masih benci dengan saudaranya, ya, kesal sama orang tuanya, nauzubillah min dzalik. Barangkali itu Pak Haji ya. Semoga Allah ridhoi yang membangun masjid ini. Amin. Allah berkahi siapapun yang berwakaf ke masjid ini, yang jadi takmir di masjid ini, yang jadi muazzinnya, imamnya, jamaahnya, semuanya Allah berkahi. Amin ya rabbal alamin bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barangkali itu mohon izin nanti dibuka jalan, salam sedapatnya. Boleh salaman, tapi jangan ganas-ganas ya. Sedapatnya aja. Tidak dapat cukup tangannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.